Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ancaman non tradisional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saudari di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Desma Triandiani dengan NIM 2205010018. Perkenalkan, nama saya Diharis Soleha dengan NIM 220500100. Nama saya Rosyidin Saragi dengan NIM 22050110. Saya Syahidina Nafir, NIM 2205010002. Perkenalkan, nama saya Omi, NIM saya 2205010112. Saya Indo Utami, NIM 2205010082. Perkenalkan, nama saya Yusnika dengan NIM 2205011057. Apa itu ancaman non tradisional? Ancaman non tradisional adalah jenis ancaman yang muncul akibat perubahan global, termasuk perubahan sosial, politik, teknologi, dan lingkungan. Ancaman-ancaman ini seringkali tidak terkait langsung dengan kekuatan militer, tetapi tetap memiliki potensi untuk mengganggu keamanan nasional. Contoh ancaman non tradisional meliputi terorisme, peredaran narkoba, konflik etnis atau agama, perubahan iklim, bencana alam, krisis kesehatan global, kejahatan cyber, dan migrasi massal. Dan contoh yang kami ambil di kasus ini adalah ancaman di Laut Sulawesi. Mimi, apa? Tahu, kau pasti mau ngomong ini kali ya? Iya, tentang Laut Sulawesi itu. Iya. Tahu tak berita yang tentang Laut Sulawesi itu ancaman non tradisional baik kita perlu Apa? Ini loh, Apa nih? ini. Coba kirim dulu nggak sih? Kirim dulu ke grup. Coba kirim. Kita. Tadi kita bahas apa sih? Berita yang baru tadi. Iya. Kau udah kirim ke grup? Udah? Grup mana? Di kelompok kita? Emang apa? Kau udah dapat ini? Udah. Apa isinya? Ancaman di Laut Sulawesi. Dilansir dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Itu kapan dipublikasikan? 4 November 2021. Jakarta, 2 November 2021, Bakamla Republik Indonesia, Coast Guard. Dalam upaya peningkatan pengamanan di wilayah Laut Sulawesi 10, Direktorat Strategi Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia bersama stakeholder terkait berusaha memberikan rumusan strategi terbaik yang dapat diimplementasikan instansi penegak hukum yang terlibat di kawasan tersebut. Memperhatikan kondisi saat ini, salah satu permasalahan yang ditemui adalah sifat dari ancaman yang terjadi di wilayah Laut Sulawesi Sulu. Tren tantangan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa ancaman yang ada bersifat non-tradisional. Ujar Kasih Perencanaan Strategi Bakamla Republik Indonesia, Letkol Bakamla Anggareza SHMSI, dalam Rekernis Perumusan Strategi Kamla hari kedua di Jakarta Pusat, Selasa 2 bulan 11 tahun 2021. Dewe, kelanjutannya kayak gini. Kebijakan yang telah dibentuk sebagaimana tercantum dalam Trilateral Comparative Agreement Indonesia, Malaysia, dan Filipina menyatakan hanya berlaku bagi instansi militer ketiga negara. Menanggapi ancaman di Laut Sulawesi Sulu yang bersifat non-tradisional dan jenis ancaman yang beragam, maka turut dibutuhkan perlibatan dari instansi penegak hukum sipil dan ketiga negara terkait. Dari yang kita dapat cuma 3 paragraf yang kita dapat, mah. Lanjutannya apa? Ini dia lanjutannya nih. Ancaman internasional yang terjadi seperti ancaman terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, kepabeanan, keimigrasian, narkotika, terorisme, serta ancaman lainnya.
Tidak hanya itu, negara terlibat juga perlu memperhatikan ancaman dari aktor non-negara. Di sini konteks yang dimaksud dengan aktor non-negara adalah warga di Sanghi, Filipina yang tidak memiliki kewarganegaraan dan kerap kali melakukan tindakan kejahatan di laut. Selain itu, sasarannya adalah individu dan negara tertentu yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak masif. Itu Mi. Oh gitu. Jadi selanjutnya, selain itu, adanya alasan digelar rekarnasi ini untuk membentuk kebijakan keamanan laut yang solid di instansi penegak hukum di Indonesia. Belum terdapatnya kerangka kebijakan internal yang melibatkan seluruh K atau L atau kementerian atau lembaga dalam penanganan dan penanggulangan ancaman di Laut Sulawesi Sulu. Maka, Bakamla RI berusaha untuk menginisiasi agar tercipta strategi pengamanan laut yang kokoh di wilayah tersebut. Ucap Kasubdit Perumusan Strategi Kamla Bakamla RI Letkol Bakamla Iwan Muri saat membahas rumusan strategi. Menurut Tuna, kegiatan diakhiri dengan adanya kesepakatan dalam strategi peningkatan kolaborasi pengamanan Laut Sulawesi atau SULU dan menghasilkan 4 poin fokus utama, yaitu yang pertama, mempertahankan kerangka kerjasama di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, memperkuat aturan hukum dalam penanganan dan penanggulangan ancaman di Laut Sulawesi atau SULU. Yang ketiga, meningkatkan unsur patroli secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, meningkatkan interoperabilitas sistem komunikasi dan sistem informasi. Tapi kalau dilihat dari keseriusan dan antusiasme semua peserta rekarnasi yang hadir, baik secara daring maupun luring, Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI, Laksada Bakamla Tatip Eko Wijaksono SE, MTR Han, mengapresiasi dan pertukaran pikiran dan saran yang dituangkan dalam kegiatan rekarnasi perumusan strategi ini. Kemudian dia berkata, besar harapan kami untuk melalui kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kerja sama antar kementerian dan lembaga guna meningkatkan kolaborasi pengamanan di Laut Sulawesi Sulu. Ujarnya, seraya menutup kegiatan rekarnasi. Mau nanya dong, jadi apa yang menjadi fokus utama dari strategi peningkatan kolaborasi pengamanan Laut Sulawesi Sulu? Betul tak betul? Nggak tahu juga sih sebenarnya, tapi bentar ya, aku cari dulu. Oke. Bentar ya Kak, cari dulu. Demu, mana sih? Oh, ini nah. Itu sama yang kayak Kak dia baca? Iya. Sama yang kayak ditanya? Iya. Ya udah baca lah. Kolah. Lah, kok lah kan kau yang dapat? Kolah, kan aku cari. Lah nggak mau pula, kan kau yang dapat. Kan tapi aku udah cari, kolah nah. Malas sekali aku baca. Ih, kolah baca nah. Nanti dulu lah. Yaudah, ini baca deh. Jadi jawabannya itu adalah fokus utama dari strategi peningkatan kolaborasi pengamanan Laut Sulawesi Sulu adalah mempertahankan kerangka kerjasama di dalam dan di luar negeri, memperkuat aturan hukum, meningkatkan unsur patroli serta berkesinambungan, dan meningkatkan interoperabilitas sistem komunikasi dan informasi. Oh, Paham nggak? Oke. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, udah paham. aku mau nanya nih. Nanya apa tuh? Tadi kan kita membahas apa yang menjadi fokus utama. Nah sekarang aku mau nanya nih, apa harapan dari kegiatan rekarnasi ini? Aku susah kali kan, aku cari dulu. Oke. Jadi ini loh ancaman dari kegiatan rekrutasi ini adalah harapan dari kegiatan rekrutasi ini adalah mendorong peningkatan kerjasama antara kementerian atau lembaga guna meningkatkan kolaborasi pengaman di Laut Sulawesi Sulu. Makasih ya, Ma. Ya. Wait. Kayaknya udah pagi di kelas ini. Baru 1:30. Sumpah ini rapi di luar. Emang siapa yang masuk? Kayaknya anak kelas sebelah deh. Pindah kelas aja yuk. Ayo, emang pindah kelas yuk. Bawa kayak kosong. Oh, kayaknya ada di bawah deh. Tapi orang itu masih duduk dulu. Berapa lagi? Video kurang lebih 20 menit ke belakang yang kami lihat, kami bahas tentang ancaman tradisional dan juga ancaman tradisional.
Dimulai dari ancaman tradisional, bagaimana yang teman-teman sudah lihat, lalu ancaman non tradisional akan membahas tentang Yang pertama, ancaman di Laut Sulawesi. ancaman Laut Sulawesi adalah salah satu ancaman non tradisional yang kami bahas. Situs link dari berita yang kami dapat bisa dilihat di sini. Kami dari kelompok 1, pamit undur diri. Selamat siang. Wilayah kami Pulau Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.